Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan talk show mengenai logika dan berbagai keterkaitannya dengan pekerjaan bidan dan penalaran deduktif dan induktif, di mana saya sebagai Novita Bardin selaku host akan bertanya kepada rekan saya, Saudari Nurmianti, mengenai logika dan berbagai keterkaitannya dengan pekerjaan bidan. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat mengenai logika dan berbagai keterkaitannya dengan pekerjaan bidan dan penalaran deduktif dan induktif? Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari host mengenai logika dan berbagai keterkaitannya dengan pekerjaan bidan dan penalaran deduktif dan induktif, di mana pengertian logika secara umum adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika didefinisikan untuk mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan ke dalam tindakan. Adapun pengertian logika menurut para ahli yaitu Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa logika merupakan ajaran yang mengarahkan seseorang berpikir ilmiah demi menghasilkan pemikiran atau hal baru. Logika juga sebagai pengendalian pikiran. Nah, adapun kegunaan dari logika yaitu 1. Membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat. Adapun kegunaan dari logika yaitu 1. Membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, dan metodis. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir kekeliruan serta kesesatan. Dan yang keenam, sebagai ilmu alat dalam mempelajari ilmu apapun termasuk filsafat. Adapun komponen dalam berpikir logis yaitu 1. Konsep, deduction, dan reasoning. Kemudian, mengapa logika itu berkaitan dengan pekerjaan bidan? Sedikit penjelasan mengapa logika berkaitan dengan pekerjaan bidan. Dalam pelayanan kebidanan, asuhan diberikan kepada wanita mulai prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga nantinya tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, di mana kualitas suatu pelayanan dapat dinilai dengan cara bagaimana seorang profesi bidan tersebut memberikan suatu asuhan yang sistematis dan komprehensif. Untuk tercapainya itu semua, maka sebagai seorang bidan harus mampu menggunakan dan menganalisis pikiran untuk kritis di setiap langkah. Nah, untuk tercapainya itu semua, maka sebagai seorang bidan harus mampu menganalisis dan menggunakan pikiran untuk kritis di setiap langkah kegiatannya, di mana berpikir kritis dalam manajemen asuhan kebidanan menggambarkan bahwa seorang bidan tersebut memiliki basis pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan terbaru, mengaplikasikan logika dan rasionalnya untuk mengambil keputusan klinis, di mana dalam mengambil suatu keputusan, seorang bidan harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. Itulah mengapa logika berkaitan dengan pekerjaan bidan, agar dalam mengambil suatu keputusan dalam memberikan asuhan kepada klien, tindakan
atau keputusannya tidak merugikan pasien dan membahayakan nyawa pasien. Selain itu, logika juga berperan untuk mendorong seorang bidan untuk berpikir sendiri sehingga menghantarkan seorang bidan kepada kemandirian. Saya akan membahas topik kedua mengenai penalaran deduktif dan induktif. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi dari penalaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran adalah hal mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Sedangkan nalar adalah aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Penalaran dibagi menjadi dua, di mana yang pertama yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Umumnya, penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Karena premis adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Kemudian ada pun ciri-ciri dari penalaran deduktif, yaitu 1. Letak kalimat utama di awal paragraf. Kemudian kedua, diawali dengan pernyataan umum, disusun dengan uraian atau penjelasan. Ketiga, diakhiri dengan penjelasan. Kemudian, adapun penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses penyaringan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan data atau fakta, kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Ciri dari penalaran induktif yang pertama yaitu letak kalimat utama di akhir paragraf, kemudian diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan penjelasan atau pernyataan umum. Kemudian, terakhir, paragraf induktif diakhiri dengan kesimpulan. Itulah tadi penjelasan mengenai logika dan berbagai keterkaitannya dengan pekerjaan bidan serta penalaran deduktif dan induktif. Itulah kesimpulan dari hasil materi kami. Saya dan rekan saya mengucapkan banyak terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.